Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sobat pembelajar. Pernahkah kamu bertanya, bagaimana nasib minoritas Muslim di tengah hiruk-pikuk Asia Tenggara? Apakah organisasi regional seperti ASEAN, SEATO, dan EMEA hanya diam atau justru punya peran penting dalam mencari solusinya? Bersama kami dari kelompok 13, Ahmad Saputra, Mauliawati Nur, Febrian Himawan, dan Muhammad Naimul Fithor, kita akan kupas tuntas peran ketiga organisasi ini dalam isu yang tak hanya strategis, tapi juga menyentuh nilai-nilai kemanusiaan. Siapkan dirimu, karena video ini akan membuka wawasanmu tentang diplomasi, solidaritas, dan perjuangan di balik layar panggung Asia Tenggara. Let's go! Asia Tenggara dikenal sebagai kawasan yang sangat kaya akan keragaman etnis, budaya, dan agama. Di tengah keberagaman ini, terdapat komunitas-komunitas Muslim minoritas yang tersebar di beberapa negara. Mereka kerap menghadapi diskriminasi, marginalisasi, bahkan kekerasan struktural dan konflik horizontal yang serius. Kasus-kasus seperti krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar, konflik berkepanjangan di Mindanao, Filipina, serta ketegangan yang terus berlangsung di kawasan Patani, Thailand Selatan, menjadi contoh nyata betapa kompleksnya persoalan yang dihadapi kelompok minoritas ini. Persoalan-persoalan ini tidak hanya berdampak pada negara yang bersangkutan, tetapi juga menimbulkan keprihatinan di tingkat regional dan global. Oleh karena itu, peran organisasi kawasan seperti ASEAN, EMEA, dan SEATO sangat penting untuk mengupayakan penyelesaian yang damai, adil, dan inklusif. Melalui kerjasama multilateral, diplomasi, integrasi ekonomi, serta penguatan kapasitas sosial, organisasi-organisasi ini memiliki potensi besar untuk ikut mendorong stabilitas dan keadilan di Asia Tenggara. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, ASEAN merupakan organisasi kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh 5 negara, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Pembentukannya dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk menciptakan stabilitas regional pasca Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin, serta sebagai respons terhadap ancaman komunisme yang menyebar di kawasan. Seiring waktu, keanggotaan ASEAN bertambah hingga mencakup 10 negara Asia Tenggara. Tujuan utama ASEAN adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, memajukan sosial budaya, serta menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan melalui prinsip-prinsip non-intervensi, konsensus, dan penghormatan terhadap kedaulatan nasional. Dalam perjalanannya, ASEAN telah mengalami transformasi besar melalui pembentukan Komunitas ASEAN pada 2015 yang mencakup 3 pilar utama: Komunitas Politik Keamanan, Komunitas Ekonomi, dan Komunitas Sosial Budaya. Salah satu pencapaian penting ASEAN dalam bidang HAM adalah pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, AICHR. Meskipun lembaga ini kerap dikritik karena terbatasnya wewenang dan pendekatannya yang terlalu lunak. Dalam konteks isu minoritas Muslim di Asia Tenggara, seperti krisis Rohingya di Myanmar, konflik di Mindanao, Filipina Selatan, dan ketegangan di Thailand Selatan, Patani, ASEAN memainkan peran yang penting namun terbatas. Karena prinsip non-intervensi, ASEAN tidak bisa melakukan tekanan langsung kepada negara anggotanya, tetapi tetap berupaya melalui pendekatan diplomasi lunak. Contohnya, ASEAN melalui HA Center, ASEAN Humanitarian Assistance Center, telah mendistribusikan bantuan kemanusiaan ke wilayah Rakhine, Myanmar, sebagai respons terhadap eksodus Rohingya. ASEAN juga memfasilitasi forum-forum dialog multilateral, meskipun hasil dari pertemuan ini seringkali bersifat simbolik dan tidak menghasilkan kebijakan yang mengikat. Namun demikian, langkah-langkah ini menunjukkan bahwa ASEAN tetap relevan sebagai fasilitator penyelesaian konflik secara damai dan kolektif. SEATO, Southeast Asia Treaty Organization, SEATO adalah aliansi militer yang dibentuk pada 8 September 1954 oleh 8 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Thailand, dan Filipina,
sebagai bagian dari strategi Perang Dingin untuk membendung pengaruh komunisme di Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk dengan konsep serupa NATO, yakni pertahanan kolektif antar negara anggota. Namun, atau berbeda karena tidak banyak melibatkan negara Asia Tenggara yang benar-benar terdampak oleh konflik internal. Negara-negara seperti Indonesia dan Burma, kini Myanmar, menolak bergabung karena ingin menjaga kebijakan luar negeri yang bebas aktif, atau secara resmi dibubarkan pada tahun 1977 karena dinilai tidak efektif dalam menangani ancaman nyata di kawasan. Serta berubahnya dinamika geopolitik global, termasuk normalisasi hubungan AS-Tiongkok. Peran SAATO dalam kawasan sebenarnya lebih banyak bersifat simbolik ketimbang operasional militer. SAATO gagal memberikan respons konkret dalam konflik seperti Perang Saudara Laos dan pemberontakan di Filipina Selatan. Organisasi ini tidak memiliki mekanisme penanganan konflik internal atau pelanggaran hak asasi manusia, sehingga tidak mampu menjangkau isu-isu sosial yang kompleks seperti diskriminasi terhadap minoritas Muslim. Dalam hal isu Muslim minoritas, SAATO praktis tidak berperan sama sekali. Fokusnya yang militeristik dan anti-komunis tidak memberikan ruang bagi pendekatan sosial dan kemanusiaan. Keberadaannya yang terlalu dipengaruhi oleh kepentingan geopolitik negara-negara Barat membuat SAATO kurang responsif terhadap isu-isu lokal yang bersifat domestik. Walau demikian, pengalaman kegagalan SAATO menjadi pelajaran penting bahwa pendekatan militer tidak cukup dalam membangun keamanan regional yang berkelanjutan, dan bahwa kerjasama regional harus mencakup aspek sosial, budaya, serta perlindungan hak-hak minoritas. MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, MEA atau ASEAN Economic Community, AEC, merupakan inisiatif integrasi ekonomi ASEAN yang diresmikan pada tahun 2015. MEA bertujuan menciptakan pasar tunggal dan basis produksi kawasan melalui arus bebas barang, jasa, tenaga kerja terampil, dan investasi antar negara anggota. Pembentukan MEA bertujuan agar ASEAN dapat bersaing secara global di tengah dominasi blok-blok ekonomi besar seperti Uni Eropa dan NAFTA. MEA mendorong efisiensi ekonomi, spesialisasi berdasarkan keunggulan komparatif, serta mempersempit kesenjangan pembangunan antar negara anggota. Meskipun fokus utamanya adalah pada sektor ekonomi, MEA juga memiliki implikasi sosial dan politik yang penting, terutama terhadap kelompok marginal seperti minoritas Muslim. Dengan terbukanya konektivitas dan integrasi ekonomi, masyarakat minoritas memiliki peluang lebih besar dalam mengakses pasar kerja regional, meningkatkan mobilitas sosial, dan membangun jejaring ekonomi lintas batas. Misalnya, kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Malaysia membuka peluang kerja bagi pengungsi Rohingya atau Muslim Patani yang bermigrasi karena tekanan politik dan konflik. MEA juga turut mendorong pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM yang dalam jangka panjang bisa meningkatkan kesejahteraan kelompok-kelompok terpinggirkan. Dalam konteks isu minoritas Muslim, MEA berperan secara tidak langsung, namun strategis. Dengan meningkatkan akses ekonomi dan memperluas kesempatan kerja, MEA dapat meredam ketegangan sosial yang disebabkan oleh kemiskinan, keterisolasian, dan diskriminasi ekonomi. Namun, peran ini masih perlu diperkuat dengan kebijakan yang eksplisit menyasar kelompok rentan, seperti perlindungan pekerja migran dan jaminan hak ekonomi bagi warga tanpa kewarganegaraan seperti Rohingya. Dengan demikian, MEA memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen inklusi sosial di Asia Tenggara. Dan itulah pembahasan kita tentang peran ASEAN, SAATO, dan MEA dalam menghadapi isu minoritas Muslim di Asia Tenggara. Semoga dari video ini, kita bisa melihat bahwa kerjasama regional bukan sekadar pertemuan diplomatik, tapi juga bisa menjadi harapan bagi mereka yang suaranya sering tak terdengar. Kami, Kelompok 13, Ahmad Saputra, Mauliawati Nur, Febrian Himawan, dan Muhammad Naimul Fithor, mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa untuk terus kritis, peduli, dan belajar lebih dalam tentang isu-isu kemanusiaan di sekitar kita. Karena perubahan besar selalu dimulai dari pengetahuan kecil yang kita pelajari hari ini.
Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan salam pelajar cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.